Saya sempat ngomong gitu, udahlah saya nyerah aja gitu. Nyerahnya dalam arti gimana tuh Mbak? Mati aja gitu. Oh, berarti udah sampai titik itu. Udah berpikir mau lompat dari gedung gitu ketika nanti udah mulai agak lebih membaik gitu. Terus orang tua saya bilang, kok ngomongnya kayak gitu? Tuhan masih kasih kamu kesempatan untuk hidup. Berarti Tuhan masih punya rencana yang indah buat kamu. Iya. Berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Bicara mengenai cita-cita, setiap orang bisa mewujudkan cita-citanya. Akan tetapi ada juga yang bisa sukses dengan mewujudkan cita-cita yang lain. Dan hari ini kita akan mengobrol dengan sosok yang inspiratif. Dengan cita-citanya ia bisa melihat keindahan dunia. Dan dengan cita-citanya juga ia bisa merasakan pahitnya dunia. Lalu seperti apa cerita lengkap dengan sosok inspiratif yang pantang menyerah ini? Hari ini kita akan langsung mengobrol dalam One Day With Laura Lazarus. Apa nih aku main dulu ke rumahnya, mampir-mampir. Lagi sibuk apa nih? Yuk lihat ke dalam lagi. Oke, aku ikut bantu-bantu nih boleh ya? Ayo boleh. Oke. Lagi rame nih kayaknya banyak kegiatan juga nih Mbak ya? Iya bener banget. Oh ya udah, ini kayaknya lagi masak-masak. Boleh samperin kali ikut masak boleh, juga? Boleh banget. Ayo lihat yuk kalian. Asik banget ayo, nih, sini. main kesini lagi pada masak ya kayaknya. Boleh ikutan nih masak. Ayo. Bikin apa sih ini? Ampun. Ini risoles. Ya? Iya, silakan. Ini risoles ragut. Nanti Dita cobain ya. Oh iya, aku suka banget sama risoles. Nggak tahu nih, ini rasanya kayak gimana? Kalau kelihatan sama aromanya different ya. Iya, benar-benar gurih gitu. Kayaknya enak banget. Size-nya juga gede. Salah satu kesibukan saat ini nih ya, lagi selama masak. Pandemi. Tapi dijadiin suatu bisnis yang serius nggak sih ini? Iya, aku ini tipikal orang yang kalau misalkan udah ngerjain sesuatu, aku akan fokus di situ gitu. Dan aku udah bilang gitu sama asistenku, sama my staff, aku bilang kasih aku waktu sekian bulan gitu. Kalau kamu lihat progresnya good, kita jalan terus. Kalau misalkan enggak ya udah better kita nggak usah gitu. Nah, itu awalnya gimana sih? Setahu aku kan Mbak Laura Lazarus terkenalnya bukan di bisnis food and beverage gitu. Awalnya gimana sih? Kan memang kesibukan aku keliling, terus kasih motivasi di negara-negara, maksudnya bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar untuk para TKI khususnya kayak di Hong Kong gitu kan. Terus terakhir memang di US kan, pas balik pandemik gitu kan. Nah, ya aku bersyukurnya ini udah jalan dulu gitu, memang udah Larisol itu Laura Risoles gitu. Oh namanya Larisol, Laura Risoles gitu. Ini risol yang kita cobain gitu. Jadi emang udah jalan dari tahun kemarin. Dan singkat cerita pas balik harusnya aku berangkat ke Eropa untuk kasih motivasi juga di sana. Tapi sibuk banget ya pandemi gini jadi nggak jadi berangkat gitu. So dari Risoles ini ya aku ngelihat gitu, ya memang siapa sih yang siap dengan perubahan gitu. Perubahan kan akan terus terjadi gitu. Tapi ya kita harus persiapkan dari diri kita sendiri kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kita harus bisa beradaptasi dengan yang ada, karena yang pasti itu adalah suatu perubahan ya. Perubahannya sendiri nggak tahu sampai kapan gitu, harus bisa adaptasi. Bisnis makanan kan lagi menjamur nih gara-gara pandemi. Jadi masalah nggak sih, jadi tantangan tersendiri nggak buat Mbak Laura? Aku dari kecil udah bantuin my mom bikin kue, produksi gitu kan. Dengan skala yang maksudnya kayak pastel. Mamaku dulu jualan di bursa kue subuh, itu kan ribuan kalau bikin gitu. Banyak jadi banget. Ya itu jadi pembelajaran gitu. My mom kelemahannya di mana, apa yang bisa aku perbaikin gitu. Masih sama-sama terus belajar sih. Jadi sebenarnya jadi nggak takut gitu, mau banyak saingan, lagi menjamur sekarang. Apalagi semua orang kan banyak juga bisnis makanan rumahan tapi nggak merasa tersaingi gitu ya, karena mulainya udah dari kecil gitu ya. Ya aku malah seneng gitu kalau orang-orang yang misalnya sama nih jual risoles gitu. Jadi kan kita sama-sama terus gimana caranya, justru dengan banyak saingan itu akan membuat kita semakin sehat. Saatnya nyobain ya nih Mbak ya. Ayo kita cobain. Nyobain di sini kali ya sambil duduk. Oh yang tadi rasa apa sih? Yang tadi rasa ragut. Oh ragut. Emang ada varian apa aja sih? Ada ragut, smoked beef, daging, sama ayam sayur. Oh banyak juga variannya ya. Iya. Oh
itu dia. Nah, ini apa otak-otak lumpia. Aku baru dengar tuh otak-otak ini lumpia. pastel. Wow, seru nih keluar semua. Oh. Ini smoked beef. Yang ragut. Ayo kita cobain. Cobain semuanya. Oke. Cobain ya. Dalamnya tuh isinya penuh, ada sayurnya, lembut banget gitu. Dan ini pas lagi anget tuh bener-bener dalamnya melted banget ya. Iya. Iya, kulitnya tipis. Iya, minyaknya juga nggak ada gitu rasanya ya, bener-bener crispy di luar. Gitu. Jadi aku pengen tuh setiap orang yang ada hadirnya Larisol di tempat mereka, di acara mereka tuh merasa kayak happiness tuh ada gitu. Ini makanannya enak semua. Udah kemana aja sih paling jauh nih makanannya? Ke Amerika, oh ya? Nah cobain lupis ya nanti ya. Oh lupis udah sampai Amerika nih? Iya. Penasaran sama rasanya. Boleh deh diambilin nih lupis yang sampai go internasional. Iya boleh. Wow, cobain. Aduh aku suka banget nih sama lupis. Jadi kita mau rasain nih lupis yang paling enak sampai ke Amerika. Aku tadi bener-bener nyobain terus nggak bisa berhenti juga lah. Beda. Oke deh, ini kan lupisnya enak banget nih. Kalau misalkan taste orang Indonesia aku makan suka banget. Tapi kalau orang sana yang di Amerika tuh yang beli orang-orang Indonesianya atau justru ada bule-bule juga yang nyobain nih? Sama, campur, nggak hanya untuk orang Indonesia aja. Karena kan di sana kan kita kayak ada perkumpulan gitu kan. Jadi bisa juga ditaruh di satu store yang khusus jual semua makanan Indonesia. Atau juga kan banyak juga orang Indonesia yang udah pada married sama orang bule gitu. Dan mereka juga suka. Ini aku mau nanya-nanya juga nih Mbak Laura, kan kalau misalkan kenal sosoknya Mbak Laura, mungkin banyak juga yang belum kenal atau misalkan kita perlu ingatkan kembali juga ke sahabat si cepat, Mbak Laura itu kan dikenal banget dengan sosoknya seorang yang survivor, terus juga punya pengalaman hidup yang benar-benar menginspirasi banyak orang. Mungkin kita boleh nggak sih sedikit flashback, refresh lagi kenangan perjalanan hidupnya Mbak Laura? Boleh. Mbak Laura ini bisa dibilang survive atau diberikan kisah yang spesial dibandingkan orang lain. Benar. Aduh jadi aku jadi sedih. Oh ya Mbak Laura, tapi aku nggak apa-apa, maksudnya jadi terharu gitu. Iya sih spesial. Iya, kisahnya itu mungkin mengajarkan banyak orang di luar sana bagaimana menjadi seorang yang kuat gitu, perempuan yang kuat, sosoknya 2 kali selamat dari kecelakaan pesawat gitu kan. Iya. Masih bisa ingat, masih bisa cerita ke kita nggak sih momen seperti itu yang dialami sama Mbak Laura? Ya, of course. Jadi dulu juga maunya waktu ngalamin itu kayak maunya udah deh nyerah aja gitu, kayaknya kok gini amat sih usia 19 tahun baru ngerasain jadi pramugari cari uang gitu ya. Kenapa kayak gini gitu. Dulu sempet kayak udah nggak udah mau nyerah aja pada saat itu. Itu menjadi salah satu pertanyaan juga untuk banyak orang. Sempat kecelakaan pertama kan, terus masih mau melanjutkan sebagai seorang pramugari itu. Iya, kalau dari yang kecelakaan pertama sama yang itu kan kita udah kontrak ya gitu. Jadi kayak kita mau nggak mau kita harus tetap terbang gitu, karena udah ada ya itu gitu, ada konsekuensi kalau kita keluar gitu kan. Ada penaltinya mungkin di situ. Iya, padahal udah nggak mau banget untuk terbang gitu. Ya, siapa trauma sih? pada saat itu ya. Terus selang 5 bulan kemudian kejadian lagi kecelakaan yang kedua gitu. Nah itu benar-benar parah banget gitu. Di situ membuat saya belajar gitu. Oh ternyata gak ada yang abadi di dunia ini gitu. Apa yang sedang kita bangun pun bisa sewaktu-waktu hancur seketika gitu. Nah gimana caranya untuk tetap survive, gimana caranya untuk bisa bertahan, bangkit kembali, itu juga harus ada reason yang kuat gitu. Ya saya bersyukur bahwa waktu itu saya punya orang tua ngomong, kalau kamu, saya sempat ngomong gitu, udahlah saya nyerah aja gitu. Nyerah ini dalam arti gimana tuh Mbak? Mati aja gitu. Oh berarti udah sampai titik itu. Udah berpikir mau lompat dari gedung gitu ketika nanti udah mulai agak lebih membaik gitu. Terus orang tua saya bilang, kok ngomongnya kayak gitu? Tuhan masih kasih kamu kesempatan untuk hidup. Berarti Tuhan masih punya rencana yang indah buat kamu. Jadi kamu nggak boleh menyerah gitu. jangan menyerah lebih dulu gitu. Kalau kamu sampai nggak ada, gimana dengan kita gitu, dengan orang tua, dengan keluarga gitu. Nah di situ bikin aku mikir, iya ya, aku tuh tulang punggung keluarga.
Kalau aku nggak ada, adikku nih masih sekolah gimana gitu kan. Jadi dari situ aku cuma mikir ya nggak boleh nyerah gitu. Jadi dari operasi dari 2004 sampai 2017 itu 19 kali di bagian kaki, operasi kaki, muka ini 5 kali gitu. Ya kadang kalau mikir sekarang ya gitu ya, cuma mikir hebat ya, kok bisa ya sampai bisa ngelewatin itu gitu. Itu pasti kan kayak kuasa Tuhan ya. Dan yang dipilih tuh Mbak Laura loh di sini untuk banyak menginspirasi orang di luar sana. Bangga loh sama Mbak Laura, dan sampai hari ini banyak karyanya Mbak Laura, termasuk makanan yang kita coba di sini gitu ya. Makanan yang kita cicipin sekarang yang enak ternyata berawal dari sosok yang kuat. Banyak pengalaman hidupnya dari Mbak Laura. Senang sih bisa ketemu Mbak Laura di sini. Sama-sama Mbak Dita. Akhirnya Mbak Laura bangkit nih. Dengan profesi awal yang dijalani saat itu apa tuh? Waktu masih di kursi roda, waktu itu di Singapura. Jadi kan aku berobatnya di Singapura kan. Terus aku diundang gitu di community. Cuma sharing dengan benar-benar dari hati. Cuma pengen orang yang aku sharingin ini punya kehidupan yang lebih baik. Aku selalu gitu. Akhirnya bisa bikin buku. Oh gitu. Jadi mulai dari sharing terus bikin buku. Iya, banyak yang bilang bikin buku aja gitu. Terus kan aku nggak ngerti kan gimana caranya bikin buku gitu kan. Terus aku belajar, nanya orang sana sini. Akhirnya buku terbit. Oh ini ya yang Unbroken Wings. Ini di tahun 2008. 2008 ini buku pertamanya, dan menyusul nih banyak banget buku-buku lainnya. Ntar aku mau coba baca juga dari awal. Tapi sekarang sebenarnya lebih bahagia juga ya dengan apa yang udah dikasih Tuhan hari ini. Aku tipikal orang yang lebih mensyukuri apa yang udah ada di depan mataku gitu. Kadang ya udah banyak ya ngalamin hal-hal yang nggak enak lah gitu. Maksudnya dari situ kan kita juga belajar gitu. Dan aku ngelihat bahwa the power of grateful. Jadi kekuatan dari mengucap syukur itu ternyata membawa impact yang sangat besar sekali untuk kehidupan setiap kita gitu. Benar ya. Sebenarnya bersyukur tuh hal yang sederhana, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Bikin kita nggak bahagia dengan apa yang kita udah punya. Benar. Ketika kehilangan itu justru kita baru ngerasa begitu beruntungnya dulu gitu ya. Benar. Jadi kita kadang ngeliat something yang big, kita pengen something yang big, tapi kita harus selalu ingat gitu bahwa sesuatu yang big itu harus dimulai dengan sesuatu yang langkah kecil gitu, sampai bisa mencapai sesuatu yang big itu gitu. Nextnya apa lagi yang mau Mbak Laura berikan kejutan nih? Buku. Karena memang kan Life Inspirator Indonesia diangkat terus berawal dari buku. Jadi harus ini yang ditunggu-tunggu gitu. Buku kan ada Unbroken Wings, Unbroken Spirit, terus ada Kasoku. Nah ada lagi nih yang tahun ini yang akan terbit. Apa tuh? Oh boleh dikasih bocorannya mungkin tentang apa? Tentang kehidupan. Tentang kehidupan juga, ini yang terbaru launchingnya di tahun ini juga. Di tahun ini karena ya kita percaya bahwa pandemik ini merubah semua paradigma orang. Maksudnya darinya tadi saya keliling terus akhirnya ditaruh untuk nggak kemana-mana, terus di rumah aja. Tapi kita bisa kok tetap untuk produktif. Apalagi juga ada, kan si Cepat sangat membantu. Oh iya bener, ini jangan bisa dikirim semuanya bisa gitu kan. Dengan bisa dikirim gitu, dengan memakai jasa si Cepat gitu. Jadi menurut aku sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk nggak produktif sih. Iya ya, terus banyak cara, tergantung reaksinya kita aja banyak dari kita kan pengennya berhasil, tapi kalau mau berhasil ya harus ada cara-caranya untuk tetap mau belajar, untuk jangan males, jangan nyerah, jangan nyerah, kayak cari kesempatan gitu ya. Kadang-kadang tuh rezeki itu ada buat orang yang cari kesempatan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kata tidak lah ya untuk semua yang berusaha. Boleh bahas bukunya nggak nih Mbak? Boleh, sure. Oke, ini dari semua halaman yang ada di sini bagian mana sih yang paling harus dibaca sama yang harus dibaca? Aku belajar tentang sesuai dengan judul Unbroken Wings, sayap yang tidak terpatahkan. Jadi aku tuh mikir bahwa dulu aku terbang dengan sayap yang terbuat dari besi gitu kan. Tapi satu ketika diizinkan sayap tersebut untuk patah. Nah dari kejadian itu ternyata kita anggap bahwa ini adalah satu masalah yang besar gitu. Tapi jangan fokus dengan masalahnya. Karena dari situ ternyata Tuhan kasih aku sayap yang baru. Sayap yang tidak terpatahkan dan membawa saya itu lebih terbang, lebih tinggi. Wow, benar-benar nih. Kalau misalkan ada yang menyaksikan semua di sini pasti rasanya tersentuh banget sih sama kata-kata Mbak Laura. Benar sih. Mungkin apa yang diciptakan manusia itu bisa hilang gitu ya. Betul. Tapi yang diciptakan sama Tuhan gitu yang menguatkan kita. Benar. Gitu. Ini kita bisa pelajari dari buku Unbroken Wings. Yes. Wow, dari satu buku kita belajar banyak. Tinggal tunggu buku selanjutnya dari Mbak Laura nih ya. Apa yang bisa kita pelajari? Pasti mungkin kekuatan buat orang-orang yang lagi
struggling ya di saat pandemi ini juga kali ya dari buku itu. Tapi ada nggak sih tips lain mungkin yang mau dikasih ke teman-teman, ke sahabat si cepat di sini supaya lebih bersemangat, nggak gampang menyerah juga gitu? Ada, boleh di-share ke kita semua, Mbak Laura? Ya, buat teman-teman yang nonton tayangan ini, aku cuma mau bilang apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah menyerah. Karena menyerah bukanlah pilihan. Bener, jangan menyerah. Kalau denger langsung dan ketemu langsung sama Mbak Laura, auranya tuh benar-benar bikin kita termotivasi gitu ya. Terima kasih makanannya. Sama-sama. Aduh, pulang kenyang nih, seharian nggak makan bisa nih. Ada lagi. Jangan pulang dulu. Sebentar, ada oleh-oleh buat Mbak Dita ya. Oh my god, so cute. Lucu banget. Iya, ini hampersnya Larisol. Oh my god, lucu banget. Iya. Thank you banget Mbak Laura, seneng Sama-sama. banget pulang dikasih oleh-oleh. Oh pamit ya. Iya, thank you. Buat orang di rumah bisa nih ya, makasih. Sama-sama.